Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Rahma. Hari ini kita akan belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Hai anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari tentang berbagai bentuk pecahan, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dua bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Pada pertemuan ini kita mempelajari dua bentuk pecahan lainnya, yaitu pecahan desimal dan persen, serta mempelajari hubungan di antaranya. Setelah mempelajari materi tentang pecahan desimal dan persen, diharapkan anak-anak dapat mengenal bentuk pecahan desimal dan persen, dapat mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan desimal dan persen, serta sebaliknya, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan desimal dan persen dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk pecahan pertama yang kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu pecahan desimal, yang penulisannya menggunakan tanda koma. Desimal ini merupakan pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Berikut beberapa contoh dari pecahan desimal, antara lain 0,3, 1,25, 32,45. Selanjutnya, perhatikan penjelasan berikut tentang nilai tempat pada pecahan desimal. Pecahan desimal 32,45 ini terdiri dari 4 angka. 2 angka di depan tanda koma, yaitu 3 dan 2, dan 2 angka di belakang tanda koma, yaitu 4 dan 5. Setiap angka ini memiliki nilai tempat yang berbeda. 2 yang berada di depan tanda koma memiliki nilai tempat satuan. 3 memiliki nilai tempat puluhan. Sekarang yang di belakang tanda koma, 4 memiliki nilai tempat persepuluhan, dan 5 memiliki nilai tempat perseratusan. Pecahan desimal ini dibaca yaitu 32,45. Perlu diperhatikan cara membaca angka yang berada di belakang tanda koma, yaitu dibaca setiap angka sesuai urutan, seperti contoh ini. Jadi pecahan ini tadi dibaca 32,45. Selanjutnya kita mempelajari cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Cara pertama dengan mengubah penyebutnya menjadi 10, 1000, atau seterusnya. Khusus cara ini digunakan jika penyebut dari pecahannya memungkinkan
untuk diubah menjadi 10, 100, 1000 atau seterusnya. Nih, khusus pecahan dengan penyebut istimewa seperti 2, 4, 5, 8 dengan perkalian sebagai berikut. Jika 2 dikali 5 sama dengan 10. Perhatikan ya. Contohnya, pertama, kita mengubah pecahan 1/2 menjadi bentuk desimal. Hal pertama yang dilakukan adalah mengubah penyebutnya, yaitu 2 menjadi 10, 100 atau 1000. Nah, anak-anak perhatikan, 2 tadi termasuk penyebut istimewa. Nih, lihat perkaliannya. 2 bisa kita jadikan 10 jika dikalikan dengan 5. Seperti yang anak-anak telah pelajari, jika penyebut dikalikan, maka pembilangnya juga harus dikalikan, yaitu 1 kali 5, sehingga 1/2 menjadi 5/10. Sekarang kita ubah menjadi bentuk desimalnya. Setelah tadi kita ubah penyebutnya, sekarang kita tentukan bentuk desimalnya, yaitu pertama, tuliskan semua angka pembilangnya seperti ini, yaitu 5. Karena penyebutnya 10, maka tanda koma diletakkan di depan satu angka yang dihitung dari belakang. Kita hitung 1, maka tanda komanya berada di depan angka 5, seperti ini. Angka yang berada di depan tanda koma, karena di sini tidak ada, maka dapat kita tuliskan 0. Jadi 1/2 memiliki bentuk pecahan desimal, yaitu 0,5. Contoh selanjutnya, pecahan 3/4. Kita ubah penyebutnya 4 menjadi 10, 100 atau 1000. Nah, anak-anak perhatikan lagi. 4 merupakan penyebut istimewa. Kita lihat pada perkaliannya, bisa kita ubah menjadi 100 dengan dikalikan 25. Penyebut dikali 25, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 25. Sehingga 3/4 menjadi 75/100. Setelah diubah, tentukan bentuk desimalnya, yaitu tuliskan semua angka pembilangnya, yaitu 75. Karena berpenyebut 100, maka tanda koma berada di depan 2 angka, dihitung dari belakang, seperti ini, 1, 2, maka tanda komanya diletakkan di depan angka 7. Untuk di depan tanda koma dapat kita tuliskan 0. Cara berikutnya, cara kedua, yaitu membagi pembilang dengan penyebut. Kita masih menggunakan contoh yang sama dengan cara yang berbeda. 1 dibagi 2 itu tidak bisa. Kita tuliskan 0. Kemudian 0 dikali 2 sama dengan 0. Kita kurangkan
sama dengan 1. Nih, 1 belum bisa membagi 2, maka kita perlu bantuan dengan menambahkan angka 0 di belakang angka 1. Jika ditambahkan angka 0, berikan tanda koma di bagian hasilnya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 kita kalikan 2 menjadi 10. 10 dikurang 10 sama dengan 0. Karena hasilnya sudah 0, maka pembagian cukup sampai di sini, sehingga didapatkan hasil yaitu 0,5. 0,5 ini merupakan bentuk desimal dari 1/2. Contoh berikutnya masih dengan contoh yang sama, 3/4. Caranya sama. Ini tidak bisa membagi dengan 4. Kita letakkan dulu angka 0 seperti ini. Kita kalikan, kemudian kurangkan menjadi 3. 3 belum bisa, kita tambahkan bantuan yaitu dengan menambahkan angka 0 menjadi 30. Karena ditambah, letakkan tanda koma di sini seperti ini. 30 dibagi 4 itu akan menghasilkan sisa. Maka carilah angka jika dikalikan dengan 4 itu hasilnya mendekati dengan 30, yaitu 7. 7 dikali 4 sama dengan 28. Kita kurangkan, 30 dikurang 28 sama dengan 2. 2 tidak bisa dibagi dengan 4. Kita perlu bantuan lagi, tambahkan angka 0. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 4 sama dengan 20. Hasil akhirnya adalah 0, maka pembagiannya cukup sampai di sini. 3 dibagi 4 sama dengan 0,75. Jadi 0,75 merupakan bentuk desimal dari 3/4. Berikutnya, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Caranya adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yang berpenyebut 10, 100, 1000, atau seterusnya. Dengan memperhatikan hal-hal berikut. Pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan berpenyebut 10. 2 angka di belakang koma maka diubah menjadi pecahan berpenyebut 100. Jika 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan berpenyebut 1000, begitupun seterusnya. Jika sudah diubah menjadi pecahan biasa yang berpenyebut 10, 100, 1000, ataupun seterusnya, pecahan tersebut kemudian disederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana. Caranya yaitu pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama. Contohnya yaitu kita akan mengubah pecahan desimal 0,2 menjadi bentuk pecahan biasa. Perhatikan pada pecahan desimal ini, kita perhatikan banyaknya angka yang berada di belakang tanda koma. Pada 0,2 terdapat satu angka di belakang tanda koma.
Jika satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan berpenyebut 10. Ini berpenyebut 10. Untuk pembilangnya, tuliskan angka dari bilangan desimal tersebut. Di sini ada 0 dan 2. Cukup menuliskan duanya. 0-nya tidak perlu dituliskan. Karena 0 berada di depan, tidak perlu dituliskan. Setelah diubah menjadi pecahan berpenyebut 10, kita sederhanakan, yaitu dengan membagi 2 dibagi 2 sama dengan 1 per 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi 1/5 ini adalah bentuk paling sederhana dari 2/10. Sehingga bentuk pecahan biasa dari 0,2 adalah 1/5. Contoh berikutnya 0,75. Perhatikan banyaknya angka yang berada di belakang tanda koma. Pada pecahan ini terdapat 2 angka di belakang koma. Jika terdapat 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya yaitu 100. Untuk pembilangnya, tuliskan angka dari pecahan desimal. 0-nya tidak perlu dituliskan. Jadi 75/100. Kemudian kita sederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu 3/4. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,75 adalah 3/4. Contoh berikutnya yaitu 1,25. Perhatikan terlebih dahulu banyaknya angka yang berada di belakang tanda koma. Pada 1,25 ini terdapat 2 angka. Kalau 2 angka, maka penyebutnya menjadi 100. Pembilangnya, tuliskan semua angka pada bilangan desimal 125. Maka tuliskan 125/100. Kemudian jika sudah diubah, kita sederhanakan. Bentuk paling sederhana dari 125/100 yaitu 5/4. Jadi bentuk pecahan biasa dari 1,25 adalah 5/4. Bentuk pecahan kedua yang kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu persen. Persen merupakan bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100 dan ditulis dengan lambang persen. Lambangnya seperti ini. Contoh persen yaitu 6%. Bentuk lainnya yaitu 6/100. Contoh berikutnya 13% yang memiliki bentuk lain yaitu 13/100. Diingat ya anak-anak, persen memiliki bentuk lain yaitu pecahan berpenyebut 100. Jadi jika anak-anak menemukan pecahan yang memiliki penyebut 100, maka dapat dikatakan pecahan tersebut adalah persen. 13%, dibaca 13%. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa menjadi persen. Caranya yaitu mengubah
penyebut pecahan dari pecahan biasa menjadi 100. Kenapa 100? Karena persen merupakan bentuk pecahan yang berpenyebut 100, maka diubah menjadi 100. Nah, perhatikan. Terdapat penyebut yang memiliki penyebut istimewa seperti 2, 4, 5, dan 10. Seperti ini perkaliannya. Jika dikalikan dengan angka seperti 2 kali 50 sama dengan 100. 4 dikali 25 sama dengan 100. Contohnya 2/5, ini bentuk pecahan biasanya. Kita ubah dulu penyebutnya, yaitu 5, menjadi 100. Jika penyebutnya 5, agar menjadi 100, maka dikalikan dengan 20. 5 dikali 20. Penyebutnya dikali dengan 20, maka pembilang juga dikalikan dengan 20. Menjadi 40/100. Dari pecahan ini yang telah diubah penyebutnya menjadi per 100, dapat kita tentukan bentuk persennya, yaitu tuliskan dulu terlebih dahulu pembilangnya, yaitu 40/100 dituliskan dengan lambang persen. Jadi pecahan biasa memiliki bentuk persen yaitu 40. Pecahan biasa dari 2/5 memiliki bentuk persen yaitu 40%. Contoh berikutnya 3/10. Yang kita ubah adalah penyebutnya menjadi, ingat, menjadi 100. Kalau 10 agar menjadi 100, maka dikalikan dengan 10. Seperti ini, 10 dikali 10 sama dengan 100. Penyebut dikali 10, maka pembilangnya juga dikalikan 10. 3/10 menjadi 30/100. Sehingga bentuk persennya adalah 30%. Nah, berikutnya adalah mengubah persen menjadi pecahan biasa. Jika tadi sebelumnya mengubah pecahan biasa menjadi persen, sekarang mengubah persen menjadi pecahan biasa. Caranya adalah mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100, kemudian disederhanakan. Itu contohnya seperti berikut. 35% kita ubah dulu menjadi pecahan berpenyebut 100. 35% bentuk pecahannya yaitu 35/100. Kemudian kita sederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana, yaitu 7/20. Pecahan biasa dari 35% yaitu 7/20. Contoh berikutnya 20% kita mau ubah menjadi pecahan biasa. Pertama, ubah dulu persen ini menjadi pecahan berpenyebut 100. Sehingga bentuk pecahannya adalah 20/100. Setelah diubah, sederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana. Caranya, pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama, sehingga diperoleh bentuk yang paling sederhana yaitu 1
1/5. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 20% adalah 1/5. Nah, anak-anak, sekian pertemuan kita hari ini. Semangat, terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga anak-anak bisa memahami penjelasan dari Ibu ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.